Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Karena letaknya yang strategis, melewati garis khatulistiwa memiliki iklim tropis. Karena itu, Indonesia kaya akan sumber daya alam abiotik berupa flora maupun fauna. Halo semuanya, saya Rini Indriani, mahasiswa Polbang Tan Medan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi salah satu flora yang ada di Indonesia, yaitu kopi. Mulai dari akar, batang kopi, daun kopi, bunga kopi, serta buah kopi. Sebelumnya aku mau kasih tahu kepada teman-teman semua bahwasannya kopi itu masuk ke Indonesia pada tahun 1696 yang dibawakan oleh VOC. Tanaman kopi di Indonesia mulai diproduksi di Pulau Jawa dan hanya bersifat untuk coba-coba. Tetapi karena hasilnya yang memuaskan dan dipandang oleh VOC cukup menguntungkan sebagai komoditi perdagangan, maka VOC menyebarkannya ke berbagai daerah agar para penduduk menanamnya. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa negara, melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari 1,5 juta jiwa petani kopi di Indonesia. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan morfologi tanaman kopi. Akar tanaman kopi adalah jenis tunggang jika tanaman kopi dikembangbiakan dari biji atau secara generatif. Namun tanaman kopi tidak akan memiliki akar tunggang jika tanaman kopi dikembangbiakan dari stek seperti cangkokan, okulasi, yaitu dengan secara vegetatif. Bagian akar tanaman kopi terdiri dari akar pokok, cabang akar, dan rambut akar. Akar pokok ini berfungsi sebagai penopang tanaman sehingga tidak mudah rebah. Cabang akar berfungsi sebagai tempat tumbuhnya rambut akar, di mana nutrisi yang diserap oleh rambut akan ditranslokasi melalui cabang akar. Rambut akar berfungsi untuk menjangkau dan menyerap semua nutrisi maupun air yang ada dalam tanah dan dibutuhkan oleh tanaman. Akar tanaman kopi dan sistem perakarannya dangkal atau akar tumbuh dekat dengan permukaan tanah. Batang kopi. Batang kopi itu tumbuh dengan dua arah, yaitu batang tanaman yang tumbuh tegak atau biasa disebut ortotrop, serta cabang primer yang tumbuh mendatar dan biasa disebut cabang plagiotrop. Cabang plagiotrop yang tumbuh horizontal berperan penting sebagai tempat munculnya bunga dan buah. Batang tanaman kopi memiliki beberapa jenis cabang, di antaranya yaitu cabang balik, cabang mati, cabang primer, cabang reproduksi, cabang kipas, dan cabang air. Cabang balik yaitu pertumbuhan cabang ini menuju ke arah dalam mahkota tajuk. Perkembangannya tidak begitu normal dan merupakan cabang reproduksi yang tumbuh pada cabang primer. Daun kopi. Daun tanaman kopi terdiri dari tulang daun, tangkai daun, dan helai daun. Tangkai daun berfungsi untuk menghubungkan antara helai daun dengan batang atau cabang tanaman kopi. Tulang daun berguna sebagai kerangka daun atau memberikan bentuk pada daun dan sebagai tempat berlangsungnya transpirasi hasil asimilasi daun ke seluruh tanaman. Helai daun berfungsi untuk menerima cahaya matahari dan sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tanaman kopi. Daun kopi memiliki bentuk bulat telur, bergaris ke samping bergelombang, hijau pekat, kekar, dan meruncing di bagian ujungnya. Daun tumbuh dan tersusun secara berdampingan dengan ketiak daun. Bunga kopi. Bunga kopi tersusun dalam kelompok, masing-masing terdiri dari 4-6 kuantum bunga. Pada setiap ketiak daun dapat menghasilkan 2-3 kelompok bunga, sehingga setiap ketiak daun dapat menghasilkan 8-18 kuantum bunga, atau setiap buku menghasilkan 16-36 kuantum bunga. Bunga kopi berukuran kecil, mahkota berwarna putih dan berbau harum. Buah kopi. Buah kopi yang masih muda berwarna hijau, kemudian akan menjadi hijau tua yang kemudian berangsur menjadi hijau kuning, dan akhirnya menjadi merah. Merah hitam jika buah tersebut memang sudah masak sekali. Daging buah yang sudah masak akan berlendir dan rasanya agak manis. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!